Summa ba'asa Isa alaihissalam Raisal Hawariyuna. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengutus pemimpin Hawariyun. Wa huwa sam'una ala asarihima, yaitu sam'un untuk mengikuti jejak kedua utusan itu. Karena Nabi Isa mengetahui kedua utusan yang pertama menghadapi masalah, sehingga ia mengutus seorang pemimpin dari Hawariyun untuk melihat keadaan dari dua utusan itu. Kalau sekarang pemimpinnya ini mungkin ketua kelas ya, atau ketua OSIS atau semisalnya, yang bernama Sam'un. Fadahala Sam'una hadhil baldata mutanakkira fadhahaba ila sijni. Lalu masuklah Sam'un ke negeri ini dengan menyamar, lalu ia pergi ke penjara. Maksudnya Sam'un itu masuk ke negeri Antakiyah dengan menyamar, kemudian ia menuju ke penjara untuk melihat kedua murid Nabi Isa, untuk melihat kedua utusan yang telah diutus Nabi Isa itu keadaannya. Faqala Sam'unu lisajjani uridu an atasaddaqa alal mahbusina bihadhil argifati. Lalu Sam'un berkata kepada sipir atau penjaga penjara, aku hendak bersedekah kepada para tahanan dengan roti-roti ini. Summa dahala Sam'unu sijna wa ata indahuma wa sa'ala an halihima. Kemudian Sam'un memasuki penjara dan ia datang dekat dua utusan itu dan ia bertanya tentang keadaan kedua utusan itu. Wa qala kad ajaltuma fil amri falam ta'hudal amra birrifqi. Dan Sam'un berkata, sungguh engkau berdua telah tergesa-gesa dalam suatu urusan. Karena itu engkau berdua tidak bisa menangani urusan itu dengan baik. Jadi kurang hati-hati, kurang sabar, kurang telaten. Jadi kedua utusan ini tergesa-gesa dalam menyampaikan risalah dari Nabi Isa, sehingga timbul kesalahpahaman dan berbagai macam kesulitan yang ada akibat tergesa-gesa. Faqad asbaha amrukuma amram ra'atin lam talid fi sababihima fawaladat fi akhiri umriha waladan. Maka sesungguhnya serupa persoalanmu berdua itu dengan persoalan seorang perempuan yang belum melahirkan di usia mudanya, lalu dia melahirkan seorang anak di akhir usianya. Fa'aradat an tukabbira waladaha fi zamanin qalilin fa'at amathu khubzan wal mauludu la ya'rifu kaifa ya'kudu fabakiyal khubzu fi batnihi. Lalu dia ingin membesarkan bayinya dalam waktu singkat. Maka dia memberi makan anaknya dengan roti.
Padahal anak itu tidak mengerti bagaimana cara ia memakan. Lalu roti itu tetap ada di perutnya, tidak bisa dicerna. Famislukuma mislu hadhihi ama sami'tuma annal ajalata minas syaitani watta'anni minar rahmani. Maka perumpamaan kamu berdua itu adalah seperti perempuan ini. Apakah kamu berdua tidak mendengar bahwa tergesa-gesa itu dari setan? Sedangkan berhati-hati atau teliti itu dari zat yang maha pengasih. Jadi kedua utusan ini mendapat nasihat dari Sam'un, pemimpin murid dari Nabi Isa, dari para Hawariyun, bahwa kedua utusan ini tergesa-gesa sehingga ia umpamakan seorang perempuan di masa mudanya belum pernah melahirkan seorang anak. Kemudian saat ia usia senja, waktunya telah dekat, umurnya sudah tersisa sedikit, lalu ia melahirkan seorang anak, sehingga tentu ia ingin bersegera anak ini cepat besar, karena ia khawatir ia tidak melihat anak yang dilahirkannya ini dalam keadaan besar. Karena ia ingin anak itu cepat besar atau cepat dewasa, maka diberinya makan pada anak yang baru lahir itu roti yang banyak, agar anak itu bisa segera besar dalam waktu yang singkat. Itu adalah perumpamaan sifat orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah tipu daya dari syaitan. Tergesa-gesa itu muncul dari batin, dari dalam diri, bahwa seseorang ingin segera tercapai harapannya, ingin segera selesai urusannya dengan waktu yang cepat, singkat, sehingga ia lalai, sehingga menyebabkan ia tidak teliti. Tujuan setan itu menjadikan orang tergesa-gesa agar timbul kelalaian, agar pekerjaan itu tidak sempurna, sehingga menyesallah orang itu atas keadaan hasil akhir dari pekerjaannya. Jadi itu tujuan setan, membuat orang sedih pada akhirnya. Kemudian dari kesedihan itu akhirnya ia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ia berputus rahmat akan Allah Ta'ala. Jadi tujuan setan suka membuat orang tergesa-gesa. Sedangkan kebalikan dari tergesa-gesa adalah teliti. Nah, teliti itu adalah dari Allah yang maha kasih sayang, agar orang itu pada akhirnya tidak timbul penyesalan, tidak timbul kekecewaan, dan hasilnya baik. Demikianlah, di waktu yang lain akan kita lanjutkan kembali tafsir surah Yasin ini. Semoga Allah memberkahi usia kita. Semoga Allah meridai pendengaran, pandangan, lisan, dan seluruh perbuatan amal kita, baik lahir maupun batin. Dengan berkah surah Yasin, dengan berkah tafsir surah Yasin, semoga Allah meluaskan rezeki bagi orang yang mendengarkan, bagi orang yang menyimak,
tafsir surah Yasin ini. Semoga Allah memudahkan pula urusannya. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.